warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kembali lagi bersama kami dalam program podcast Suara Dakwah IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, berkhidmat untuk umat. Alhamdulillah, pada saat ini saya Slamet Edi Purnomo dari KUA Kecamatan Prambon akan berbincang-bincang sekaligus berdiskusi bersama saya Bapak Haji Santoso SAG. Beliau adalah penyuluh dari Kecamatan KUA Prambon Sidoarjo. Alhamdulillah, kita akan sampaikan kepada beliau bagaimana Bapak kabarnya pada siang hari ini. Alhamdulillah Sehat gimana? Baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Tentunya jenengan bersama keluarga juga sama-sama sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk tema pada hari ini kita bersama narasumber kita yang super hebat ini, yakni hidup adalah pilihan. Kita tahu bahwa manusia terlahir tentunya tidak berjalan mulus apa adanya, akan tetapi begitu manusia terlahir maka ujian itu akan menerpa sesuai dengan tahapan-tahapannya. Karena apa? Setiap manusia yang diuji pasti ada jalan keluarnya. Seperti apa perjalanan hidup yang menurut agama dipandang baik. Nah, ini nanti kita akan berbincang-bincang kepada narasumber kita, yakni Bapak Santoso, Sarjana Agama. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa, pendengar dan pecinta Radio Suara Dakwah IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang kami hormati, saat ini dalam podcast ini kami mengambil tema yakni hidup adalah pilihan. Kita ketahui bersama bahwasannya di dalam kehidupan kita, setelah kita diberi karunia akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita diberi pedoman yang berbentuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam perjalanan hidup, semua orang menginginkan hidupnya bahagia, tetapi tidak semua orang tahu jalan menuju bahagia. Oleh karenanya, siang ini kita kupas agar kita sekalian dalam mengarungi kehidupan ini senantiasa ada pedoman-pedoman yang harus kita lakukan sebagai pijakan kita hidup bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu indahnya memberikan pelajaran kepada kita sekalian, karena cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya kita sekalian, sehingga di dalam mengarungi samudra kehidupan diberi
pedoman untuk mengarungi kehidupan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa, roh, wa sawwaha, serta penyempurnaannya. Ketika kita diberi karunia besar bentuk roh, jiwa kula panjenengan sedaya, kita sekalian dilengkapi dengan dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana tatanan jasmani kita beragam komponennya yang banyak. Di situ ada penglihatan, pendengaran, penciuman, derap langkah kaki, tangan, dan lain sebagainya. Komplit. Oleh karenanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang termulia, makhluk yang terindah, sebagaimana Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh aku jadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dilanjutkan oleh ayatnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan, yaitu tentang keburukan dan kebaikan, ketakwaan. Setelah kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran, kemudian diberi pedoman di dalam kehidupan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dihadapkan pendengar setia radio suara dakwah IPARI Kabupaten Sidoarjo yang tercinta. Oleh karenanya kita harus dapat memilah dan memilih mana yang kita tempuh jalan menuju kebahagiaan nanti kepada kita sekalian. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, setelah kita diilhamkan dengan keburukan dan ketakwaan atau kebaikan, tinggal kita memilih yang mana, jalan kanan atau jalan kiri, memilih keburukan atau kebaikan, kedermawanan atau kebakhilan, tergantung dari pribadi kita masing-masing. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha, qad, sungguh, aflaha, beruntung, man, siapa saja, zakkaha, yang mensucikannya. Bahwasanya kita sekalian itu menuju kepada jalan ketakwaan, kebaikan. Setelah kita dihadapkan keburukan dan kebaikan, ternyata kita menuju kebaikan. Itulah mereka orang-orang yang mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menuju kebaikan, menuju kesucian, jalan ketakwaan. Dilanjutkan acara selanjutnya, wa qad khaba man dassaha, dan maka merugilah bagi orang-orang yang mengotorinya. Artinya mereka itu tidak menuju kebaikan, akan tetapi menuju keburukan. Oleh karenanya para pendengar yang setia, mudah-mudahan setelah kita diberi karunia yang komplit ini, manusia yang terbaik, sehingga kita dapat menempuh jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan ketakwaan. Dan mudah-mudahan kita sekalian dengan niatan yang bagus, niatan yang tulus, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube IPARI Sidoarjo. Berkhidmat untuk umat.